warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, genki desu ne. Ja, Yu-Gi-Oh hajimemasu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Basude Gakko e Ikimasu. Oke, next. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengatakan cara bersekolah dan waktu tempuh ke sekolah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama jenis-jenis kendaraan, yang kedua penggunaan waktu menit, yang ketiga perbedaan kata kerja ikimasu, kimasu, dan kaeimasu. Ja, hajimemashou. Oke, pertama kita akan mempelajari nani-nani gurai desu ka. Jadi, nani-nani gurai desu ka itu artinya adalah kira-kira berapa. Nah, kira-kira berapa ini biasanya digunakan untuk apa sih sensei? Kira-kira berapa apa, berapa lama, berapa berat badan, berapa usia, apakah usia juga bisa digunakan? Nah, untuk kira-kira berapanya seperti ini biasanya digunakan pada keterangan waktu. Terus juga badan, seperti misalnya berapa berat badan, berapa tinggi kamu, kira-kira berapa ya. Jadi gurai itu biasanya perkiraan, kira-kira misalnya nih kita ragu nih menjawabnya. Nah, jadi minasan bisa menggunakan gurai desu seperti itu. Dan oke, contoh kalimatnya seperti ini. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Uchi kara gakko made. Uchi artinya rumah, kara artinya dari, gakko sekolah, made sampai, dono gurai desu ka? Kira-kira berapa lama ya gitu. Jadi uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Berapa lama, seperti itu. Nah, biasanya dari sebelum kara dan sebelum made itu harus diisi dengan kata benda. Jadi uchi kata benda, gakko kata benda, seperti itu. Nah, artinya adalah dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama, seperti itu. Oke, kita ke contoh lain. Nah, biasanya gurai itu digunakan untuk waktu. Nah, kita akan belajar waktu seperti ini. Oke, nah di sini waktu yang kita pelajari itu adalah tentang menit. Nah, bintang bisa lihat di sini ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 12 sampai 10 menit. Nah, saya cuma ngasih tahu nih. Jadi penggunaan fung dan fung itu berbeda ya. Jadi untuk menit 1 menit, 3 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit itu menggunakan fung. Sedangkan 2 menit, 5 menit, 7 menit, dan 9 menit itu menggunakan fung ya. Jadi minasan harus hati-hati penggunaan fung dan fung itu seperti apa. Oke, minasan bisa lihat juga kalau 11 menit penyebutannya seperti apa, 15 menit, dan seperti itu seterusnya ya. Oke, minasan juga harus perhatikan nih angka 1, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 karena bacaan bagian bilangan berbeda dengan angka biasa. Lalu juga perhatikan angka 1, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 karena dibubuhkan dengan kata bilangan fung, sedangkan 2, 5, 7, 9 dibubuhkan dengan kata fung. Jadi tulisannya menggunakan angka maupun janji arti misalnya. Oke, next. Nah, ini contoh kalimatnya. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama ya? Oke, nah sekarang kita akan menggunakan kata fung dan kun. Gurai desu, kira-kira segini menit gitu ya. Contoh kalimatnya seperti ini. 25 menit. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau 25 itu adalah 2, 10, dan 5. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena bilangan puluhan. Nice, betul. Jadi 25 itu adalah 2, kita uraikan dulu. Jadi kalau bagian yang lupa boleh deh pakai seperti ini. Jadi ada 2, 10, dan 5. 2 ini 10 juz 50. Jadi ini juzul pung. Kenapa pung? Karena dia termasuk bilangan yang harus ditambahkan dengan pung menitnya seperti itu. Gurai desu.
ditambah gurau besar. Jadi kalau 25 menit, kira-kira 25 menit itu bahasa Jepangnya adalah gurau seperti itu. Bagi yang belum paham, silahkan buka buku Mistral halaman 134 karena ada mengenai seperti itu. Oke, selanjutnya minasan buka halaman 135 mengenai nande. Sebelum kita buat dulu ya, nande itu artinya menggunakan. Jadi sebelum kita belajar sedang belajar konsentrasi, jadi nande di sini adalah menggunakan datang ke sekolah, kalian menggunakan apa? Seperti itu. Nah, contoh pola kalimatnya adalah nande ditambah kata benda, alat transportasi, terus partikel he, terus kimasta. Seperti itu. Nah, contoh kalimat seperti ini. Nande ga koe kimasta? Ke sekolah menggunakan apa? Nande. Ingat ya, nande itu artinya menggunakan. Next. Oke. Nah, seperti ini. Tadi kita udah belajar pola kalimat pertanyaan mengenai nande ga koe kimasta, ke sekolah menggunakan apa? Nah, sekarang kita lanjut ke pola kalimat untuk menjawabnya. Jadi sekarang jawabnya adalah kata benda, alat transportasi, terus partikel D, terus kata benda tempat yang ditanya tadi, terus he, Nah, contoh kalimat seperti ini. Nande ga koe kimasta? Ke sekolah menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan basu de ga koe kimasta. Ya, percoretan ini. Jadi ke sekolah menggunakan bis. Nah, ke sekolah, nah kita bisa lihat di sini basu adalah termasuk alat transportasi bis. Oke, sedangkan kata benda tempat yang ditanya dengan kalimat tanyanya adalah gakko. Jadi bisa kita buat kalimat seperti ini, basu de gakkoe kimasu, seperti itu. Satu coret. Nah, sekarang kita akan menunjukkan perbedaan ikimas, kimas, dan kairi. Teman-teman bisa lihat itu di halaman 141 ya. Nah, percobaan benkyo kalau di sana untuk verba pergi datang. Konteksnya seperti ini. Oke. Ikimas itu artinya pergi. Kita menuju ke suatu tempat ya. Ingat sekali lagi, nama ikimas artinya pergi. Kita pergi suatu tempat, seperti itu. Nah, sama dengan kimas itu artinya datang. Kita datang, mendatangi suatu tempat, seperti itu. Nah, yang terakhir artinya kairin itu artinya kan comeback, datang kembali, pulang. Nah, pulang itu kairin, seperti itu. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita ingat ya, minasan harus ingat baik-baik bahwa kara made itu artinya dari dan sampai, atau dari ke, dari rumah ke sekolah kira-kira membutuhkan waktu berapa menit. Oke. Terus juga di sini ada bentuk fung gurai. Nah, itu digunakan untuk menit, seperti itu. Nah, terus juga ada nande transportasi he kimaska. Ini menyatakan kalau kita menggunakan apa sih pergi ke sekolah. Nah, yang terakhir itu adalah pergi, datang, atau pulang kembali. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari Sensei Amel mengenai pembelajaran kita tentang Basude ga koe kimasu. Oke, mungkin itu aja materi Sensei pada hari ini, karena pada dasarnya Sensei harus menjelaskan satu bab karena minggu depan kita akan ujian minasan. Jadi ini harus cepat, harus tepat. Nah, untuk tugas hari ini mungkin tidak ada tugas, hanya saja Sensei nyuruh kalian silakan artikan halaman 138 mengenai contoh presentasi hasil survei.
Nah, di sana kan ada tentang orang gitu ya. Nin, ichinin, ninin, sanin, yongnin, gonin, rokunin, bla bla bla. Nah, silakan menartikan kemudian fotoin ke saya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap stay di rumah, jaga jarak, dan jangan main keluar dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.